Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum. Jadi jelas sekali. Jelas sekali. Perintah Allah berikutnya kepada kita umat manusia. Tentu saja ayat ini diperintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi hakikatnya adalah kepada kita semuanya. Lebih-lebih umat Islam. Yakni untuk membangun kehidupan di tengah masyarakat yang modern. Yang modern. Yang maju. Yang beradab. Gitu. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana caranya? Kita harus berperan. Kita kulus syuhada 'alan nas. Kita harus berperan di dalam berbagai bidang. Nah, peran di dalam berbagai bidang itu kalau misalnya dibuat kategoris besar gitu, 2 bidang. Yaitu yang pertama bidang sakofah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua bidang hadoro, membangun kehidupan ekonomi yang maju sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau 2 pilar ini, ilmu pengetahuan dan teknologi maju, kemudian sakofah dan begitu pula ekonomi juga maju, tidak ada ketimpangan yang mencolok antara the powerless dan ya mustafin, tidak ada rasio gini yang menganga, tidak ada juga apa namanya bias yang begitu rupa antara desa dan kota, daerah dan seterusnya gitu. Hadoronya maju, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah mendekati gitu, maka akan lahir apa yang disebut dengan Muhammadin, satu peradaban yang dulu, sesuatu yang dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau flashback sejenak. Nabi Muhammad ketika mendakwakan Islam di Mekah dan tidak cukup dapat sambutan yang bagus, bahkan pada akhirnya dipersekusi, bukan hanya hoax, bukannya fake news, bukan hanya ujaran kebencian, tetapi sekaligus dipersekusi. Maka Allah perintahkan hijrah ke Yasrib. Yasrib saat itu masyarakatnya plural. Dari sisi agama ada Islam sendiri, kalangan Ansor. Lalu kemudian ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Pagan. Sukunya juga banyak sekali. Sukunya banyak sekali. Suku di antara Muslim sendiri ada Aus-Khazraj cukup besar. Begitu pula ada masyarakat pribumi dan non-pribumi. Tetapi mari kita lihat. Ketika pada akhirnya di Yasrib Islam diterima dengan baik karena Rasulullah begitu rupa menjalankan Islam sebagai perintah Allah, itu damai semuanya, tidak ada paksaan dalam agama dan seterusnya, maka Islam diterima oleh banyak kalangan. Banyak kalangan, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mendeklarasikan perubahan nama Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Tidak daulah Islam yang bernama Madinatul Munawwarah. Tidak ada kata-kata daulah Islam. Negara Islam itu tidak disebut. Cukup disebut Madinatul Munawwarah, kota yang berperadaban, negara yang berperadaban dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan, kemanusiaan dan seterusnya dan seterusnya. Itu keren. Itu keren. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang keluarga besar lah, salah satu kisah menyebutkan 12 anak yang sudah dewasa semua, ayah ibu, lalu kemudian ayahnya takut karena sudah tua mau meninggal dunia, takut masuk neraka karena anaknya ada yang masih belum memeluk Islam, lalu mengancam anaknya. Setelah mempersuasi, membujuk, memberi iming-iming, tetap tidak mau masuk Islam, singkat cerita, lalu gak sabar, mengancam anaknya. Kalau kau tidak mau masuk Islam, saya bunuh. Nyampe lah di Rasulullah, turunlah ayat la ikraha fiddin, tidak ada kekerasan dalam agama. Bisa juga dikatakan la dina fi ikrah, bukan ajaran agama Islam kalau ada kekerasan. Teman-teman yang saya hormati, ini adalah basis pijakan utama. Bahkan ketika masyarakat Madinah yang sudah mayoritas Muslim itu, yang paternalistik itu, setiap Jumat Rasulullah masih mengingatkan. Yang sampai sekarang dikutip oleh
para khotib di masjid setiap hari Jumat. Apa itu? Wala ulwana illa ala dzalimin. Jangan sekali-kali kalian bermusuhan dengan tetangga Anda yang masih memeluk Yahudi, dengan tetangga depan Anda yang masih Nasrani, dengan tetangga Anda yang masih menganut memeluk pagan dan seterusnya. Seluruh orang yang berbeda dilarang untuk dimusuhi. Itu Rasulullah. Dan betul bahwa setelah mayoritas Islam menjadi mayoritas, masyarakat Madinah masih berulah. Nah, kepada siapa kalau tanda petik permusuhan itu boleh dilakukan? Kecuali terhadap mereka yang melanggar hukum. Itu keren. Itu prinsip-prinsip yang luar biasa. Itulah prinsip yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, termasuk untuk mengokohkannya dengan membangun konsep tri-ukhuwah. Persaudaraan sesama iman, ukhuwah Islamiyah. Kalau misalnya kita nggak ketemu sesama muslim, tapi kita sebangsa setanah air, ukhuwah wataniyah. Jadi tetap berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, tapi kita ini sama-sama warga negara Indonesia. Oke, saudara. Ukhuwah wataniyah. Ternyata masih nggak ketemu juga. Ya nggak sesama iman, ya nggak sebangsa, nggak setanah air. Oh, orang Nigeria. Kita masih saudara. Ukhuwah basariyah. Alhamdulillah konsepsi ukhuwah ini pada akhirnya juga diglorifikasi oleh Paus Indonesia Nahdlatul Ulama tahun 84. Mengglorifikasi ini menanamkan pada lubuk hati setiap warga muslim yang warga Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah gayung bersambut dan Paus pun juga pada akhirnya mengglorifikasi. Nah, ini adalah benih penting untuk membangun persaudaraan, untuk memupuk solidaritas dan seterusnya. Kenapa begitu? Lebih lanjut, Allah berfirman dalam Al-Quran, La khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bis shadaqah. Illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah, tidak ada gunanya kalian membentuk negara. Tidak ada gunanya kalian membentuk organisasi. Apakah organisasi itu namanya NU, apakah LPBI, apakah Fatayat, atau apapun. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya pula kalian diskusi, ngobrol publik daring. Tidak ada gunanya. Kecuali agendanya satu di antara tiga atau tiga-tiga. Apa itu agendanya? Adalah ilaman amar bisatakotin. Kecuali mengglorifikasi. Gitu, agar orang-orang ringan hati untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Ya, entah bentuk charity, entah bentuk apapun misalnya. Itu Quran. Itu luar biasa. Jadi kalau kita semuanya ngobrol begini, tidak ada satu di antara tiga unsur ini, nggak ada gunanya, kata Allah. Yang kedua apa? Setelah amarah bisataqat mempromosikan, mengajak, menggalang filantropi dan seterusnya, al-ma'rufin, atau mempromosikan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan bersama yang damai, yang toleran, dan seterusnya. Atau yang ketiga, dan atau lah lebih tepatnya kalau bahasa Inggris Nadir yang ahli hukum itu, dan atau gitu, islahim bainan nas. Anda meretas jalan ketika mendapati orang yang sedang berseteru, sedang berkonflik, sedang berperang, Anda berada pada posisi untuk mewujudkan perdamaian di antara mereka. Nah, kalau tidak satu di antara tiga ini, ya tidak ada gunanya. Saya percaya bahwa kita semuanya insya Allah sudah berada di track seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat teman-teman yang saya hormati. Bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama? Bagaimana Nahdlatul Ulama memperkuat jembatan bagi mereka yang berbeda. Oke, ada tri-ukhuwah. Oke, ada perintah Allah seperti itu. Tapi Nahdlatul Ulama juga berusaha mengedepankan agar Islam tidak dibaca hanya semata-mata dari aspek teologis, sisi ketuhanan saja. Karena memang Islam tidak hanya begitu. Islam isinya bukan hanya soal teologi. Bukan juga hanya mengenai teori ajaran. Ubudiyah, tidak.
Islam juga mu'asyarah bil ma'ruf. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Islam juga tentang peradaban. Itulah pada akhirnya kenapa Islam disebut agama kemanusiaan. Nah, teman-teman, untuk bisa mencapai itu, karena kita ini dalam kehidupan yang plural dan itu sudah niscaya, maka dua jalan keluar yang bisa diretas. Yang pertama adalah bagaimana kita harus terus-menerus mempromosikan nilai-nilai humanistik dalam ajaran Islam. Sekali lagi, nilai-nilai humanistik kita perkuat, apalagi dalam berbangsa dan bernegara atau dalam pergaulan global. Yang kedua, karena memang nyatanya berbeda antara satu dengan yang lain, katakan saja dengan non-muslim, maka kita harus cari benang merahnya, apa itu nilai etik universal. Karena pasti apapun agamanya, dari suku manapun, dari negara manapun, berbicara dengan bahasa apapun, pasti muncul nilai etik yang bersifat universal. Nah, kalau dua ini bisa jalan seiring dan bersinergi, berkolaborasi, Masya Allah. Masya Allah. Saya kira ini semua hal yang diretas oleh teman-teman, termasuk LPPI, termasuk Lazis, termasuk seluruh komponen bangsa, termasuk teman-teman Muhammadiyah, dan seluruh komponen-komponen yang mencintai kemanusiaan, yang mencintai keadilan, yang mencintai perdamaian, dan memimpikan terwujudnya peradaban dunia yang lebih bagus. Saya kira itu bagian dari apa yang selama ini digenggam oleh Nahdlatul Ulama, dijadikan pijakan oleh Nahdlatul Ulama. Tentu kami senang kalau kita semuanya bisa memperluas ikatan kerjasama, dan dengan ikatan kerjasama itu semoga yang misalnya sedang membutuhkan bisa tertolong, dan yang tidak merasa nestapa, begitu pula yang sedang powerful bisa mensyukuri dan mendayagunakan kekuatannya untuk kemaslahatan kehidupan. Selamat ngobrol publik daring. Mohon maaf saya tidak bisa sampai akhir. Kebetulan ini di kampung sinyalnya juga tidak sangat bagus. Saya masih harus menunggu 7 hari wafatnya ibu, dan masih ada tamu, jadi mohon diri kalau nanti saya di tengah-tengah tiba-tiba hilang. Sekali lagi selamat, sukses untuk teman-teman. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Robikin sudah membuka acara ini. Tadi kita sudah mencatat bersama-sama pesannya bahwa jangan sampai kita bicara tentang gerak kemanusiaan, humanisme itu hanya sampai di ruang ngobrol, di kalau sekarang mungkin kita hanya bisa melalui daring lewat online, tapi juga harus diikuti dengan aksi-aksi nyatanya. Dan disitulah sebenarnya di mana kita menunjukkan nilai-nilai ajaran-ajaran agama dan juga nilai-nilai kita sebagai orang Indonesia. Sebelum lanjut ke sesi diskusi, saya ingin mengundang Bapak Marzuki Wahid dari Lakpesdam NU untuk memberikan keynote speech-nya. Bapak Marzuki, apakah sudah ada di room? Sudah siap, Bapak? Masih di mute, host. Baik, selamat siang, Bapak. Saya kasih Mbak Erika. 15 menit, Bapak, untuk memberikan keynote speech-nya. Oke. Terima kasih, Pak. Keynote speech-nya sudah selesai itu oleh Pak Kiai Robikin ya. Baik, saya tidak akan keynote speech karena saya kira sudah Pak Robikin. Saya akan nyambut atas nama Lakpesdam saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi a'azzal islama bi'ulumil ulama wa harrakahu binahdatil ulama. Afdhalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza, amma ba'd. Yang saya hormati, ini ada Ketua PBNU Kiai Haji Robikin M. Has. Sekaligus juga kami menyampaikan
salam duka, turut bela sungkawa atas wafatnya ibunda tercinta, dan sekarang Kiai Robikin sedang ada di rumah menunggu 7 hari wafat ibundanya. Juga ini ada Kiai Haji Profesor Nadir Shah Hussein, sahabat kita ini alhamdulillah bisa bergabung di ngobrol publik ini. Terus ada ini teman-teman dari Muhammadiyah, Dr. Rahmawati Hussein, terima kasih. Dan juga ada Mas ini Gus Ali Yusuf, Ketua LPBI, terima kasih. Dan ada Bu Nyai Margaret Aliatul Maimunah, juga alhamdulillah bisa bergabung di sini. Terima kasih. Saya hormati dan saya muliakan teman-teman sekalian, hadirin hadirat, Zumiyat di ngobrol publik ini yang saya hormati dan saya muliakan. Saya tidak akan memberikan keynote speech karena memang keynote speaker-nya bukan saya, tetapi Kiai Robikin ya. Saya hanya akan menyapa saja atas nama Lakpesdam, karena acara ini kita selenggarakan, ini Lakpesdam bekerja sama dengan Rumah Kebangsaan, dan kita bisa kerjasama dengan siapapun yang memiliki visi dan misi sama, terutama misi kebangsaan ya. Dan alhamdulillah Rumah Kebangsaan ini dalam konteks kebangsaan memiliki visi yang sama dengan kita. Dan ini konteksnya sangat tepat, yaitu menjelang 1 abad NU. 5 tahun lagi NU akan memasuki 1 abad, yang tentu saja perbincangan-perbincangan semacam ini harus terus digelar. Harus terus gelar untuk menyerap pandangan, aspirasi, kritik, apresiasi, dan semuanya tentang NU kemarin, hari ini, dan ke depan. Karena kita akan merumuskan 1 abad NU ke belakang ini seperti apa, menurut publik, menurut kami di NU, dan menurut juga orang-orang yang non-NU. Dan juga kami akan merumuskan kiprah peran NU ke depannya seperti apa dalam 1 abad yang akan datang. Nah ini yang saya kira perbincangan ini menjadi sangat penting, karena itulah kita menghadirkan bukan sekedar dari kalangan NU, tetapi juga dari kalangan non-NU, bahkan juga non-Islam, dan juga semua kalangan untuk berbicara tentang NU. Karena NU ketika sudah berkiprah di dalam kebangsaan dan kemanusiaan, maka NU bisa bekerja sama dengan siapapun. NU bisa milik siapapun ya. Dalam arti kita bisa berinteraksi dengan siapapun untuk membangun visi dan misi yang sama. Lah ingat, visi NU ini keren banget sebetulnya. Kalau kita ingat di ADRT NU, ini saya ingin mengingatkan bahwa di ADRT NU pasal 8 ayat 1 dirumuskan, NU ini adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah Ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan Islam. Lah ada kata-kata untuknya, untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Ini saya sangat senang sekali dengan kalimat ini, dan ini ada di ADRT NU. Ini NU lahir bukan hanya untuk NU, tapi NU lahir untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Ingat kata-katanya, kemaslahatan masyarakat. Bukan hanya kemaslahatan masyarakat Islam, tetapi masyarakat secara umum. Ini sama dengan di dalam sejumlah kitab-kitab dan di dalam ibarat usul fiqh, bahwa innamat takalifu kulluha raji'atun ila masalihil ibad dunyahum wa ukhrahum. Jadi untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Umat manusia itu ya ada yang al-muslimun wa ghairul muslimin. Ada yang muslim dan yang tidak muslim. Ini NU lahir untuk itu. Juga untuk kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Karomatul insan. Lah, saya ingin mengingatkan tujuan NU ini ada di pasal 8 ayat 1. Artinya keberadaan NU bukan hanya untuk NU,
tetapi untuk kemaslahatan, untuk bangsa, dan untuk kemanusiaan. Ini keren banget kalimat ini. Dan saya suka sekali dengan rumusan ini. Saya yakin yang merumuskan ini bukan orang sembarangan. Karena rumusan ini mengambil intisari dari seluruh ajaran Islam. Karena seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa Islam itu adalah fasyari'atu adlullahi baina ibadihi wa rahmatuhu baina khalqihi wa dhilluhu fi ardi. Jadi Islam itu atau syariat Islam itu adalah keadilan Allah bagi seluruh hambanya, dan rahmat Allah bagi seluruh makhluknya, dan juga perlindungan Allah di muka bumi ini. Lah saya kira NU pun begitu. Lah ini yang menurut saya tema ini sangat tepat ya Mbak Erika. Penjaga negeri, gerakan kemanusiaan untuk masyarakat. Ini pas banget dengan tujuan NU. Tetapi yang saya harapkan dari perbincangan ini, coba melihat NU secara jernih. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi NU dilihat dalam 3 hari ya. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Harinya bukan sekedar 1 hari, tetapi 1 abad yang lalu, NU hari ini, dan 1 abad yang ke depan. Kira-kira seperti apa? Lah para pakar ini sudah muncul di sini. Saya kira kita tidak sembarangan menghadirkan para pembicara ini dengan harapan bisa meneropong NU dengan berbekal refleksi masa lalu melihat hari ini dan juga melihat ke depan. Kami menyerap aspirasi ini, mendengarkan dan mengumpulkan untuk merumuskan NU ke depan 1 abad yang akan datang seperti apa. Nah ini saya kira karena poin inilah kita kemudian menggelar ngobrol publik ya secara daring dengan harapan tadi kita bisa melihat NU secara utuh dalam 3 dimensi waktu. Waktu masa lalu, hari ini, dan ke depan. Mungkin itu sekedar pengantar. Saya kira saya tidak bijak kalau sekali lagi saya bukan keynote speaker ya, karena keynote speakernya adalah Kiai Robikin M. Has, dan tadi sudah beliau sudah memberikan betul-betul keynote kata kunci yang pembicaraan kunci yang penting untuk melihat NU ke depan. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam 5 tahun ini saya kira kita harus terus-menerus memperbincangkan NU. Agar NU menjadi perhatian kita semua, dan kemudian NU bisa memberikan peran yang tepat dalam 1 abad yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dan terima kasih semuanya sekali lagi, terutama juga dengan Rumah Kebangsaan, para narasumber yang tadi saya sebutkan, Kiai Robikin M. Has, dan semuanya. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila thariqil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Jadi kita tadi sudah mendengarkan Pak Robikin, kita juga sudah mendengarkan Pak Marzuki. Pesannya memang kita ini jangan hanya melihat NU dan kemudian kita mengkorelasikan hanya sebagai organisasi keagamaan untuk Islam, tetapi ternyata NU juga bisa berperan tidak hanya untuk teman-teman kita yang beragama Muslim, tetapi juga yang non-Muslim. Jadi memang NU ini sebenarnya organisasi untuk semua, untuk kemaslahatan bersama. Dan kalau kita bicara tentang gerak kemanusiaan, saat ini kalau saya melihat transformasinya, terutama di teman-teman muda kita, banyak sekali memang organisasi, komunitas, lembaga yang memang muncul dan mereka masuk di ranah-ranah gerak kemanusiaan, baik itu secara nasional maupun di daerahnya masing-masing. Nah, ini menjadi topik kita karena saya melihat ke depan kita tidak hanya lagi bicara tentang politik, tetapi kita juga perlu bicara tentang kemanusiaan, humanisme, dan bagaimana kita bisa membangun gerakan yang berkolaborasi dengan lembaga atau komunitas yang lain. Nah, makanya di sini kami mencoba untuk mengundang tidak hanya dari teman-teman Muslim, tetapi juga dari
Kristen, Katolik, tadi juga saya ada lihat ada pendeta Victor Rambet, kemudian ada suster dari Katolik, semua kita masukkan ke dalam forum ini supaya kita bisa sama-sama sharing. Nah, hari ini sudah kedatangan pembicara-pembicara kita yang mewakili, ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, dan juga dari akademisi. Satu persatu kita akan ngobrol dengan pembicara-pembicara kita ini, kita akan ngobrol santai saja untuk Bapak dan Ibu supaya menjaga kelangsungan diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Saya mohon untuk mikrofonnya bisa di-mute, jadi selain pembicara, yang lainnya tolong di-mute. Kalau ada yang mau bertanya, mau berkomentar, boleh juga dicantumkan di kolom komentar kita. Nah, ini saya akan pertama mengundang Ibu Margaret Aliatul Maimunah dari Fatayat NU. Fatayat NU ini salah satu organisasi untuk perempuan yang ada di bawah NU. Nah, kita bicara tentang perempuan saat ini, topik-topik pembahasan tentang perempuan semakin sering diangkat, tidak hanya ngobrol tentang politiknya, tapi isu-isu sosial. Sekarang kita banyak menghadapi, misalnya salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan misalnya. Kemudian di isu sosial kita bicara tentang bagaimana perempuan itu bisa berdaya, perempuan itu bisa menjadi tokoh ekonomi misalnya di masyarakat. Nah, saya ingin mengundang Ibu Margaret nih. Ibu, ini kalau misalnya kita bicara tentang perempuan, peran perempuan di masyarakat, di keluarga, ini kan kita banyak sekali sering mendengarkan keluh kesah ya, bahwa ruang gerak perempuan itu masih sangat terbatas. Nah, kalau di Fatayat NU sendiri, ini sebenarnya apa sih yang menjadi prioritas program kerjanya untuk perempuan? Silakan Ibu Margaret. Terima kasih Mbak Erika. Suaranya bisa jelas ya. Yang saya hormati Pak Kiai Robin, Pak Kiai Marzuki, Pak Kiai Nadine Hussein, Mas Ali Yusuf, Ibu Rahmawati, dan Mbak Erika, serta seluruh peserta ngobrol pada yang hari ini. Mungkin langsung saja respon tadi yang disampaikan Mbak Erika, bahwa kalau tadi dikatakan gerak perempuan ya. Nah, kalau di Fatayat ini justru kita mewadahi untuk bergerak lebih luas saya kira ya. Justru kita mendorong perempuan tidak hanya terbatas ruang geraknya sekedar di rumah atau di ranah domestik, tetapi juga kita memberdayakan, menguatkan, juga mendorong para perempuan untuk bisa juga aktif dan berperan di dalam ruang-ruang publik. Jadi kalau misal ditanya apa dari kegiatan Fatayat, betul-betul sangat luas gerakan teman-teman sahabat-sahabat Fatayat di ranah publik ya. Selain memang kalau kita melihat peran perempuan Fatayat ini gitu ya, ada peran domestik juga. Artinya kader Fatayat ini tetap berperan di wilayah domestik. Beliau, sahabat saya ini masih memiliki peran sebagai istri dengan segala kewajibannya, kaitannya dengan relasi suami. Para sahabat-sahabat saya ini juga adalah ibu, di mana dia juga punya peran, menjalankan peran sebagai pengasuh, pendidik, kemudian juga mendampingi anak belajar, termasuk juga kaitannya dengan kebutuhan makan, misalnya di rumah, misalkan begitu ya, dan sebagainya. Dan kemudian teman-teman saya ini juga sebagian besar itu bekerja atau punya kegiatan di ranah dan sangat beragam kader-kader Fatayat ini. Ada jadi jabat di eksekutif, wakil gubernur misalnya,
kemudian bupati misalnya, kemudian ada yang juga di DPR RI, bahkan ketua umum kita ini sekarang adalah pimpinan di Komisi 4 DPR RI, Anggia Erwin ini. Kemudian ada banyak peran, mau dosen, guru, kemudian di beberapa lembaga tinggi negara lain. Jadi perannya luar biasa, selain sebagai ibu, sebagai istri, juga bekerja gitu di ranah publik. Kemudian teman-teman ini juga masih bekerja di ranah sosial, gitu. Artinya kerja-kerja Fatayat juga adalah kerja-kerja sosial. Dalam artian, gitu ya, penguatan spiritual kepada para perempuan, gitu, itu dilakukan. Kemudian penguatan pemberdayaan perempuan, baik itu dalam hal ranah domestik untuk bisa melakukan pengasuhan berkualitas misalnya, tetapi juga di luar domestik, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial, ranah sosial, menguatkan kepedulian, kepekaan, terutama di masa pandemi ini ya gitu. Itu juga menjadi salah satu yang kita dorong. Tetapi kalau misalkan ditanya prioritas kegiatan Fatayat itu apa ya gitu. Jadi Fatayat ini kan merupakan organisasi perempuan, based on-nya berbasis keagamaan sebagai kepanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama. Kemudian kita ini juga organisasi sosial gitu. Kita memang segmentasi gerakannya perempuan, Mbak. Jadi memang perempuan dari usia 20 sampai 45 tahun gitu ya. Dan ini kita dalam ruang gerak Fatayat itu lain untuk pemberdayaan para kader dalam berbagai aspek gitu ya. Misalnya pendidikan, kemudian kesehatan, keagamaan, termasuk juga dalam advokasi kebijakan-kebijakan yang seharusnya memiliki perspektif perempuan dan anak gitu. Itu menjadi ruang lingkup yang memang yang kita kerjakan. Tapi intinya adalah bahwa Fatayat ini dengan segmentasi garapan para perempuan tentu nggak bisa lepas dari hal-hal yang memang sangat dekat dengan perempuan, misalnya bicara soal kesehatan reproduksi, gitu ya. Kemudian mendorong partisipasi dan politik perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kita memang fokusnya kaitannya dengan urusan partisipasi perempuan, juga kaitannya dengan perlindungan anak, menjadi fokus dari organisasi kita. Jadi itu saya kira yang perlu saya sampaikan terkait apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Erika. Baik. Oke, baik. Ini menarik, Bu. Ketika kita bicara soal perempuan, kita ingin membuat perempuan jadi lebih berdaya, baik di domestik maupun di luar, di ruang publik. Kadang-kadang di masyarakat itu masih ada stigma-stigma nih. Masih ada judgmental nih dari baik itu tokoh ya, kadang-kadang ada tokoh agama, tokoh masyarakat juga terhadap perempuan itu sendiri. Nah, Bu, ini tantangan-tantangan apa aja sebenarnya yang dihadapin oleh Fatayat NU ketika melakukan program-program pemberdayaan perempuan misalnya di masyarakat? Memang Mbak Erika, kita masih hidup di dalam sebuah negara yang sangat kuat dengan ideologi patriarkal ya. Memang dalam beberapa hal masih ada banyak stereotip yang dilekatkan yang memang kemudian dalam tanda petik cenderung membatasi ruang gerak perempuan gitu ya. Termasuk dalam hal ini sahabat-sahabat Fatayat juga mengalami. Kalau ditanya tantangan, memang ada banyak sekali tantangan sahabat-sahabat Fatayat ketika ingin membangun ruang geraknya di luar ranah. Satu hal yang kemudian membatasi adalah tentu saja beberapa problem di wilayah atau ranah domestik ini itu ikut mempengaruhi ruang gerak sahabat Fatayat. Misalnya kalau misalkan rata-rata Fatayat karena masih usia ini, jadi teman-teman Fatayat ini kebanyakan punya anak yang masih membutuhkan perhatian ya, pada usia yang masih membutuhkan perhatian lebih banyak, sehingga kemudian beberapa urusan domestik ini kemudian menjadi salah satu problem atau tantangan tersendiri bagi para sahabat ketika ingin beraktivitas atau aktivitas di Fatayat. Gitu.
Meskipun kemudian dalam prakteknya beberapa situasi itu di apa namanya, kemudian diantisipasi atau kemudian dijawab dengan pada saat kita rapat atau berkegiatan, yaitu kemudian menjadi area untuk pertemuan para anak-anak dari para sahabat juga. Gitu. Artinya anak-anak kemudian ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat Fatayat gitu. Yang berikutnya yang tadi disampaikan Mbak Rika, memang ada banyak stereotip gitu ya, stereotip bahwa kemudian apa namanya misalkan ketika partisipasi di wilayah publik, misalnya di apa namanya baik di eksekutif maupun di legislatif, itu juga membatasi kita. Oh, agak susah nih ruang geraknya, meskipun alhamdulillah sebenarnya teman-teman Fatayat banyak yang lolos masuk di apa namanya legislatif di DPR RI ya. Dihitung ada sekitar 9 sampai 10 orang nih yang berhasil masuk menjadi anggota DPR RI. Meskipun dalam kondisi situasi apa namanya tempat politik, misalnya saya nggak mengatakan apa namanya ini ya menyebut tertentu, tapi bahwa situasi dari inian politik, partai politik itu rata-rata kan kurang mendukung ya terkait dengan keberadaan perempuan. Meskipun kita punya kebijakan nih, ada afirmatif action, tetapi kan ini nggak serta-merta kemudian itu dijalankan, tetapi tanpa ada sesuatu yang mendorong untuk perempuan bisa berpartisipasi berperan yang sama terhadap berperan yang sama dengan laki-laki di dalam urusan wilayah politik. Hal yang sama juga di ranah eksekutif gitu. Jadi memang ada stereotip itu yang masih dirasakan. Perempuan ini kayaknya perempuan jangan di wilayah depan gitu. Meskipun ada yang sudah berhasil untuk itu gitu. Tapi stereotip itu masih dialami oleh beberapa sahabat-sahabat Fatayat. Termasuk juga stereotip bahwa perempuan mungkin dianggap kurang kompeten gitu ya. Beberapa hal ini juga masih dialami teman-teman Fatayat. Tetapi kalau kita lihat perkembangan hari ini sebenarnya sudah luar biasa, Mbak. Tantangan dari sisi itu nggak terlalu ini ya, apa namanya, sudah mulai berkurang banyak lah saya kira, nggak seperti dulu. Tetapi masih butuh ada effort untuk apa namanya menjawab berbagai tantangan-tantangan terkait dengan stereotip atau yang based on-nya pada ketidakadilan gender itu. Saya kira mungkin itu Mbak Erika. Nanti bisa disambung lagi. Baik, terima kasih Ibu Margaret. Ya, memang kalau kita bicara tentang apa namanya perempuan, menurut saya agak bingung ya. Oke. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang perempuan, sebenarnya memang ada beberapa PR kita yang harus mulai diselesaikan, dan kita hanya bisa melakukannya dengan berjejaring, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, sekarang saya akan maju. Kita ada isu tentang disaster management. Jadi ini kalau kita ngomongin soal gerak kemanusiaan, salah satunya adalah ketika kerja-kerja kemanusiaan di saat ini ada bencana, terutama bencana alam. Saya sudah ada 2 pembicara. Yang pertama ada Ibu Amah. Ibu Amah ini dari disaster management di Muhammadiyah. Halo, Ibu Amah. Iya. Oke, baik. Jadi Ibu Amah ini ada di lembaga disaster manajemennya Muhammadiyah dan sudah membidangi terkait dengan manajemen ini ya, pengelolaan bagaimana kita memprevent disaster, kemudian bagaimana kita melakukan rehabilitasi pasca bencana. Nah, Bu Amah, mungkin bisa di-sharingkan Bu, kerja-kerja kemanusiaan terkait dengan kebencanaan ini, itu
apakah kemudian ini kan tantangannya kalau misalnya di masyarakat kadang-kadang ada bantuan-bantuan yang masuk, kemudian nanti ada bantuan misalnya dari kelompok tidak diinginkan misalnya, ada penolakan terhadap bantuan-bantuan tersebut. Tantangan-tantangan itu apakah memang terjadi di lapangan itu? Terima kasih Mbak Rika. Sebelumnya ini saya ingin mengucapkan selamat Harlah NU dulu ya, yang ke-95, dan juga tadi terima kasih sudah diundang untuk diskusi. Kalau dengan LPBNU itu sudah dekat sekali ya MDMC, tetapi ini baru diundang. Kalau dengan Gus Ali sudah sering tiap hari ketemu, tetapi dengan Gus-Gus yang lain termasuk tadi dengan Pak Marzuki, Pak Robikin, terima kasih tadi keynote-nya juga sudah bagus dan mengkerangkai sebetulnya apa itu kerja-kerja kemanusiaan di organisasi kemasyarakatan baik NU, Muhammadiyah, dan banyak sekali di Indonesia, tidak hanya NU dan Muhammadiyah yang menjadi anggota ormas keagamaan. Memang seperti tadi disampaikan, tantangannya itu banyak di masyarakat. Ya, misalnya membantunya kok membantu yang yang mintanya yang Muslim saja misalnya ya, dalam isu Rohingya, nggak mau membantu yang non Muslim atau yang Buddha. Kenapa harus dana dikumpulkannya Muslim kok diberikan kepada yang non Muslim misalnya ya? Ini ada tantangan-tantangan yang ada, tidak hanya dengan non-Muslim, sesama Muslim saja juga banyak tantangannya, seperti ketika Muhammadiyah membantu, MDMC membantu di Sampang ketika Syiah ya, kasus Syiah. Itu kita juga dikecam, sekarang Muhammadiyah sudah bantu Syiah ya misalnya. Jadi antar di dalam saja juga tantangannya banyak, tetapi memang ini tugas kita ya sebagai pembawa kerja-kerja kemanusiaan untuk selalu terus mengingatkan bahwa prinsip di dalam kemanusiaan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kiai ya, Pak Robikin, bahwa kita itu diciptakan itu tidak hanya satu, bersuku-suku, berbangsa, beragama untuk saling tolong-menolong. Dan yang dipakai, yang dipegang ya sebetulnya prinsip yang lebih utama ya, yaitu waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya atau semuanya. Jadi prinsip kemanusiaan itu tinggi. Jadi ini yang sebetulnya dijunjung dan diajarkan itu di surat Al-Maidah ayat 32, bahwa kalau kita menolong seorang saja itu seolah-olah kita menolong seluruh umat manusia, dan itu tidak ditanyakan menolongnya apakah yang terkena dampak bencana itu mau ditanyain dulu Muhammadiyah, NU, kalau kemarin di Palu itu Al-Khairat, di Lombok Nahdlatul Ulama, kita kan nggak nanya itu ya. Jadi prinsip yang dipegang adalah bagaimana menolong manusia, dan sebetulnya prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan prinsip kemanusiaan global yang dijunjung ya. Jadi ada 4 prinsip kemanusiaan global yang kita pegang, baik NU, Muhammadiyah maupun yang lain-lain ya. Itu yang pertama adalah humanity atau kemanusiaan. Jadi penderitaan manusia itu harus ditangani dimanapun ditemukan, tidak boleh ditunda. Apalagi yang kesakitan, apa yang membutuhkan, baik itu bencana alam, perang, konflik ya, itu tidak bisa didiamkan. Jadi itu ketika manusia itu butuh, itu harus dibantu. Kemudian prinsip yang kedua adalah imparsialitas. Jadi menekankan pentingnya prinsip kemanusiaan itu penting untuk imparsial. Jadi tidak membantu hanya satu golongan saja, tapi kemudian juga semuanya. Dan ini penting dilakukan, bahwa golongan itu banyak sekali, tidak hanya sesama Muslim, kemudian beda golongan organisasi, beda golongan partai sering ya. Kemudian juga yang ketiga itu prinsip independensi. Jadi dalam membantu kemanusiaan itu tidak disertai tujuan tertentu. Ya, yang paling sering itu jadi politisasi bencana, tujuan politik. Jadi kalau ada bencana sering semua benderanya macam-macam. Tapi kalau nggak ada bencana sudah nggak ingat lagi ya. Jadi ini yang penting, bahwa tujuan-tujuan politik, ekonomi ya itu kita tidak pakai. Jadi kalau tadi Pak
Kiai sudah menyampaikan ya bahwa penting untuk menjaga etik ya, etik atau akhlak ya, etik universal. Sebetulnya ini yang disebut etik universal. Prinsip imparsialitas, prinsip independensi, dan yang keempat adalah prinsip netralitas. Kita nggak boleh memihak ya di dalam bantu memihak siapa. Ini yang penting memihak, yang kita bantu adalah memihak kepada penyintas atau biasanya disebut korban, tapi istilah dalam kemanusiaan itu disebut penyintas. Jadi kita membantu itu berbasis hak, jadi bukan berbasis golongan ya. Jadi ini adanya humanity, imparsialitas, independensi, dan netralitas itu penting sebagai etik kemanusiaan yang tadi disebut di awal itu perlu dijunjung. Dan ini sebetulnya seluruh organisasi keagamaan dan sekarang banyak sekali las-las ya atau lembaga zakat yang juga terlibat di dalam kerja-kerja kemanusiaan. Dan kerja kemanusiaan ini sudah kita praktekkan ya, kalau LPPI-NU dengan Muhammad MDMC ini sudah sering dan tergabung di Humanitarian Forum, yang anggotanya ini juga ada yang hadir, Pak Pendeta Victor Rambet itu, kemudian Pak Arifin ya. Jadi tidak hanya dari Muslim, tetapi juga ada dari Katolik, Kristen, kita bekerja sama ya. Misalnya kita membantu di Rokatenda itu 100% non-Muslim. Kemudian juga di Wasior ketika ada banjir bandang, kita kan tidak tanya agamanya apa, kemudian golongannya apa, siap atau sukunya apa. Itu prinsip ini yang perlu kita junjung untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu dulu mungkin Mbak Erika. Saya kembalikan. Baik, ya memang harus diakui bahwa ketika kita melakukan kerja-kerja kemanusiaan itu kadang-kadang ada ego dari masing-masing lembaga ya untuk menunjukkan kerja-kerjanya gitu. Ya memang tidak bisa dilarang juga, tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika itu dipolitisasi untuk kepentingan saat misalnya gitu. Nah ini yang menjadi problem sebenarnya buat kita. Nah kalau dari Ibu Amah sendiri biasanya ketika menghadapi persoalan itu, misalnya ada tadi ketika menolong dari kelompok masyarakat yang lain, gitu ya, atau kelompok agama yang lain, apa yang biasanya dilakukan sama dia untuk menangis isunya ya? Kita melakukan aksi tadi, jadi ini tidak berhenti di literasi atau di omongan, memang kita masuk selalu dengan aksi. Kebetulan di Muhammadiyah kuat di bidang kesehatan misalnya ya, kita menolong dengan mengirim tim kesehatan. Ketika menolong orang sakit, dokter kan tidak menanyakan agama, tidak menanyakan golongan, tidak menanyakan siapapun yang butuh itu kita tolong. Sehingga dari kerja-kerja itu mereka tahu bahwa organisasi Muslim itu tidak memandang agama, suku, dan golongan. Jadi ketika kita pertama kali itu menarik pengalaman kami waktu membantu di Wasior, itu diterima oleh pendeta karena difasilitasi oleh Caritas ya, organisasinya Katolik ya, oleh Caritas. Kemudian kita ditempatkan di gereja. Jadi pelayanan kesehatannya di gereja, dan kebetulan karena ada perawatnya memakai kerudung, itu kira dari biarawati dari ordo mana kok pakaiannya berbeda dan sebagainya, karena mereka belum pernah melihat muslimah misalnya. Jadi ini sekaligus mengenalkan kebinekaan. Jadi itu kan menarik bahwa kerja-kerja kami dengan kerja nyata memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan pada saat kedaruratan, psikososial, kemudian hygiene, kebersihan, itu mampu ya melintasi batas. Jadi melintasi batas kesukuan, keagamaan, ya, golongan, ya, itu melintasi batas dengan kerja-kerja yang nyata. Karena yang butuh minum itu semua agama, kan tidak ditanya lagi ya. Yang butuh pakaian, sandang, dan kebutuhan-kebutuhan lain itu siapapun membutuhkan. Sehingga ini menjadi sebetulnya kerja-kerja kemanusiaan itu yang bisa menunjukkan kebangsaan secara luas ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri kita
pegang ya, bagaimana membantu misalnya Nepal yang semua hampir 100% juga Hindu ya, kemudian di Filipina ya yang juga mayoritas Katolik, kemudian di tempat-tempat lain itu kita tidak memilih. Jadi dengan kerja itulah kita menyampaikan pesan-pesan universal ya, pesan-pesan kemanusiaan universal. Gitu, Mbak Rika. Baik. Jadi langsung ditunjukkan dalam aksi nyata ya. Betul, itu yang penting. Baik. Nah, sekarang saya mau ke Bapak Ali Yusuf. Siang Bapak Ali. Siang Mbak. Iya. Nah, sama nih, sama-sama di bidang disaster management nih, Bapak Ali Yusuf. Ya Mbak. Oke, suara saya jelas ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Kalau kita bicara soal perjuangan Ibu Margaret, Ibu Mas juga sudah menyebutkan bahwa dalam kerja kemanusiaan kita memerlukan kerja-kerja jejaring, kita perlu kolaborasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Kalau NU sendiri ini biasanya seperti apa Pak? Pengalaman jejaring terutama dalam penanganan bencana. Ya, terima kasih Mbak Rika, Pak Rubilhin, Pak Marzuki senior saya, kemudian Coach Nadir atau Profesor Nadir, Mbak Ama dari MDMC, dan teman-teman semua yang saya hormati. Sama dengan yang tadi disampaikan sebelumnya oleh Mbak Ama, karena memang kita ini sudah sering ketemu Mbak dalam sebuah forum, kalau di nasional itu namanya Humanitarian Forum Indonesia, itu forum lembaga kemanusiaan lintas agama. Jadi kita sudah terbiasa sering bekerja sama, tidak hanya internal Islam, tapi juga dengan agama-agama yang lain. Dan ini sangat guyup, jadi tidak hanya pada saat respon kita ketemu, tapi juga pada saat normal seperti misalkan bencana dan sebagainya, kita sering ketemu, sering mendiskusikan bagaimana upaya ke depan kolaborasi bersama antar para pihak lintas agama ini bisa dilaksanakan sehingga masyarakat juga bisa tahu bahwa aksi-aksi kemanusiaan yang kita lakukan dan sekaligus menjadi pembelajaran bahwa setiap aksi kemanusiaan itu adalah untuk semua, tidak hanya untuk satu golongan agama, suku, dan lain sebagainya, tetapi untuk semua pihak. Dan ini di Humanitarian Forum luar biasa berkembang, jadi diskusinya sangat rileks dan kemudian apa adanya. Bahkan kita di lokasi respon bencana saling berbagi sumber daya. Misalkan tadi MDMC memang kuat di isu kesehatan, ya kita bisa jadi dalam banyak di kesempatan meminta bantuan teman-teman atau masyarakat yang membutuhkan dukungan kesehatan diarahkan kepada misalkan tempat-tempat yang menjadi titik-titik Muhammadiyah atau menjadi pos. Kemudian juga beberapa sumber daya, misalkan kalau kita kan karena biasanya kita ngelola logistik yang sangat besar, sehingga kita bisa juga mendukung beberapa pihak sama anggota FI untuk bagaimana sharing bersama untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat terdampak bencana. Dan ini juga tidak hanya jadi kerjasama kami atau barang-barangnya kami ini tidak hanya di nasional, tapi juga di regional. Yang paling sangat cukup fenomenal adalah sebenarnya di Myanmar. Kita mendukung komunitas Rohingya dan masyarakat terdampak di sana, bisa di Myanmar dan juga di Bangladesh. Kita benar-benar karena memang di luar negeri dan memang kita harus berbagi peran dan sumber daya luar biasa menariknya karena satu sama lain bisa saling mendukung seperti tidak ada background latar belakang organisasi masing-masing. Padahal di Indonesia kita berasal dari banyak latar belakang. Ada NU, Muhammadiyah, kemudian lembaga zakat dan sebagainya. Jadi luar biasa kolaborasi yang sudah terjalin selama ini, dan ini memang menjadi pembelajaran nyata bahwa aksi-aksi kemanusiaan itu sesungguhnya bisa menyatukan semua pihak,
tidak hanya para pelaku kemanusiaan, tapi juga masyarakat yang terdampak dari krisis kemanusiaan itu sendiri juga bisa meniru belajar dari proses-proses yang dilaksanakan dalam setiap aksi kemanusiaan. Itu Mbak Rika. Halo Mbak Erika. Mati Mbak Erika. Amin. Oke. Oh, ya, Mbak Erika. Terima kasih Ali untuk sharingnya. Jadi memang ini bukan hanya untuk ini saja ya, bukan hanya ketika kita ngomongin soal isu pekerjaan, kerja-kerja pekerjaan, kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Kita harus memang membangun jaringan, bahkan jaringannya harus yang lebih luas, mungkin tidak hanya dengan yang agamanya sama, tetapi juga lintas agama. Tadi Pak sudah menyebutkan, juga Ibu Aku juga sudah menyebutkan. Nah, sekarang saya mau mengundang ke pembicara selanjutnya, Gus Nadir Syah Hussein. Selamat sore, Gus Nadir Syah. Gus Nadir masih di mute juga tuh. Nah, ini baru bisa. Gus Nadir masih di mute juga tuh. Sore Mbak Erika. Silakan, Profesor. Masih di Australia. Nah, ini Mbak Erikanya kemana ini? Erikanya yang di mute. Iya, malah di mute ya. Halo Mbak Rika. Halo. Iya. Halo Mbak Rika. Mungkin ada gangguan jaringan ya Mbak? Gambarnya mereka miring tuh. Kenapa ini pas giliran saya yang ngomong gambarnya Mbak Rika tinggi? Masih miring. Tapi kalau Kiai Marzuki yang ngomong, Erika gambarnya pas. Ada Lain, chemistry Mas. itu, Lain, Gus. Gus. Jangan Silakan Mbak Rika. Aku udah ganti ke handphone. Oke, baik. Sore, Gus Nadir Syah. Sore Mbak Erika. Oke, sebentar. Ini saya harus tukar dulu nih. Oke, baik. Oke, ada kendala teknis sedikit di sini. Saya mau ke Gus Nadir Syah. Selamat sore, Gus Nadir Syah. Selamat sore Mbak Erika. Baik, ini Gus Nadir Syah, kalau untuk teman-teman muda, ini menjadi salah satu tokoh yang sangat vokal sekali ketika bicara isu tentang keberagaman, soal toleransi. Nah, hari ini kita mengundang Gus Nadir Syah ini untuk bicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak muda itu melihat gerakan kemanusiaan ini tidak lagi menjadi gerakan eksklusif hanya satu kelompok saja, tapi bisa menjadi gerakan yang lintas. Hari ini saya mengundang memang ini semuanya perwakilan dari
lembaga otonom atau di bawah organisasi keagamaan. Tapi di luar ini semangat anak muda untuk melakukan sosial tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Nah, mungkin Gus Nadir bisa memberikan gambaran apa yang Gus Nadir lihat dari kondisi gerak-gerak kemanusiaan saat ini, terutama di kalangan anak muda. Ya, terima kasih. Saya hanya sekedar menambahkan apa yang sudah para senior saya tadi sudah sampaikan. Jadi ada dua hal yang saya lihat. Pertama, sekarang kita berada di era digital. Jadi kita berada di era digital dan ini tidak terjadi 10 atau 5 tahun sebelumnya, di mana era digital ini membuat tujuan kita untuk keberagaman tadi menjadi semakin mudah, karena dengan internet maka pengumpulan dana itu bisa menjadi lintas agama, lintas suku, dan lintas agama. Jadi ini memudahkan dengan adanya digital ini. Kalau dulu pengumpulan dana itu tergantung segmennya. Kalau dari kalangan NU misalnya hanya ke NU saja, Muhammadiyah saja. Nah, sekarang dengan adanya internet, siapapun bisa menyebar. Apalagi ada platform baru ya, seperti kitabisa.com dan juga digunakannya kemudahan teknologi. Misalnya saya menyumbang ke Aziz NU itu di Australia mudah lewat PayPal misalnya, atau di Kitabisa lewat kredit card. Jadi saya harus berada di tanah air untuk menyumbang. Sehingga masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, diaspora, itu juga dengan mudah menyumbang. Dan ini berarti sudah lintas negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat lagi bahwa kebanyakan dari ormas-ormas maupun lembaga swadaya masyarakat, bahkan partai politik, itu fokus memang pada bencana. Jadi kalau ada bencana alam, bencana sosial, maka kemudian mereka bergerak. Bahkan misalnya ada satu ormas yang baru ini dibubarkan oleh pemerintah, itu untuk menepis bahwa mereka seringkali melakukan tindakan kekerasan, itu mengatakan bahwa mereka terdepan dalam soal sumbangan sosial misalnya, atau di mana ada bencana pasti ormas itu yang duluan hadir misalnya. Itu yang mereka coba lakukan. Nah, saya melihat bahwa fokus kepada bencana itu satu hal yang baik, karena memang belakangan ini banyak sekali bencana pandemi di negara kita. Tetapi tantangannya tentu bagaimana menciptakan program-program yang berkesinambungan. Nah, ini yang kemudian agak terkendala ketika kita fokus pada hal-hal yang bersifat bencana semata. Sementara hal-hal berkelanjutan seperti misalnya program beasiswa ini juga tidak boleh dilupakan. Karena orang cenderung untuk menyumbang, memberikan sumbangan itu kalau ada event. Tapi yang berkelanjutan ini juga harus dipikirkan bersama. Nah, saya menyebut baik keragaman yang dilakukan oleh berbagai ormas ini, karena memang apapun pemerintah, ya baik di Indonesia maupun di negara lain, baik pemerintahan era Jokowi maupun era sebelumnya, ini penting biar tidak dipelintir seolah saya hanya pemerintahan Jokowi. Jadi pemerintahan manapun, hebat apapun pemerintah, tidak akan mungkin
bisa sanggup menyelesaikan kompleksitas persoalan di masyarakat. Kita tahu ada Badan Zakat Nasional, ada Badan Wakaf, dan seterusnya. Namun tanpa ormas-ormas, LSM, bahkan parpol berbagi beban, ya, jadi jangan hanya ingin berbagi peran, tapi juga berbagi beban. Tanpa mereka ingin berbagi beban, tidak mungkin pemerintah bisa secara efektif menangani berbagai persoalan yang ada. Ini koneksinya kelihatan bagus, suara saya banyak bergema. Bahkan kalau di telinga Kiai Marzuki Wahid, suara saya sudah seperti Roma Irama. Saking ekonya kebanyakan, eko. Saya kira begitu. Halo Mbak Erika. Mbak Erika. Mbak Erika. Punya sinyal Mbak Erika. Halo. Sinyal Erika. Oke, iya. Ini sepertinya memang ada Terima trouble kasih, Bu saya nih. Nadisha. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan juga dari Nadisha terkait dengan bagaimana sebenarnya anak-anak muda itu sudah mulai bersemangat untuk membentuk gerakan-gerakan untuk kemanusiaan. Dan ini memang kalau saya melihat juga dipengaruhi oleh mungkin ruang geraknya teman-teman muda sekarang menjadi lebih terbuka. Teman-teman muda punya banyak ruang untuk berekspresi dan juga punya ruang yang lebih banyak untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Jadi ada pertemuan-pertemuan ini. Nah, sekarang saya mau buka ruang diskusi. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan, saya akan persilahkan. Mungkin bisa raise hand kalau ada pertanyaan, atau bisa melalui kolom chat. Nah, saya akan cek di kolom chat terlebih dahulu. Ini sudah banyak sekali. Oke, ini ada dari Bapak Eko Setiawan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS. Beliau concern sekali mengenai kebencanaan dan izin bertanya, ini ditujukan kepada Bapak Ali, untuk LPBNU dan Muhammadiyah Disaster Management Center, apakah kerja-kerja kemanusiaan akhir-akhir ini juga tengah bergeser dari event-event menuju before after? Ya, bisa langsung saya jawab, Mbak. Halo, Mbak Erika. Mungkin saya persilahkan ke Bapak Ali terlebih dahulu. Iya. Ya, terima kasih Mbak Erika. Di para pelaku penanggulangan bencana, semuanya sudah sadar, sebagian besar ya, saya kira sadar bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan atau kita hanya concern pada saat respon atau pada ada bencana, tapi juga yang justru penting adalah bagaimana menyiapkan segala upaya, baik mitigasi maupun kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana. Karena kalau kita hanya berpikir menunggu bencana, saya yakin sumber daya kita tidak akan cukup untuk melakukan respon. Makanya itulah pentingnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan atau disebut pra bencana. Dan yang kedua adalah pada saat terjadi bencana, kita juga semuanya hampir sekarang teman-teman para pelaku penanggulangan bencana juga menyadari dan sekaligus mengetahui bahwa yang dilakukan oleh kita adalah terkait dengan aksi
penanganan dampak bencana tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat. Kita tidak bisa pakai rumus cepat datang dan cepat pulang, karena bagaimanapun masyarakat terdampak bencana itu harus didukung sampai kepada mereka bisa pulih kembali dan kehidupannya kembali menjadi lebih baik, bahkan kalau bisa sebelum terjadi bencana. Jadi itu yang rumus atau pakem yang harus kita lakukan para pelaku penanggulangan bencana. Jadi tidak hanya berpikir pendek, 1 minggu, 2 minggu kasih bantuan, terus kemudian kita lari pulang karena sudah ada publikasi dan merasa sudah terdistribusi bantuan. Tapi juga tadi yang saya sebut adalah sebelum pra bencana itu justru yang sangat penting, era yang sangat krusial atau masa waktu yang sangat krusial bagaimana masyarakat, bagaimana seluruh pihak bisa mempersiapkan diri, bisa mengurangi potensi risiko, dan bisa mempersiapkan diri kalau terjadi bencana. Kemudian pada saat terjadi bencana, kita berikan bantuan yang menyeluruh, bagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Ama, bahwa prinsipnya ada 4 prinsip dan standar kemanusiaan, bahwa memang di dalam pemberian bantuan kemanusiaan sendiri juga ada unsur pemberdayaan. Jadi pemberdayaan tidak hanya pada aspek non krisis, tapi pada saat krisis juga harus berpikir pemberdayaan. Jadi sekali lagi kerja-kerja kita LPPNU dan juga MDSI dan juga teman-teman penanggulangan bencana, apalagi yang terhimpun dalam Kementerian Forum Indonesia, itu komprehensif dari pra bencana, saat, dan pasca bencana. Terima kasih Mbak Erika. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Nah, sekarang saya kasih kesempatan Ibu Ama. Ya, terima kasih Mbak Erika. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ali, hampir seluruh NGO kemanusiaan sekarang itu sudah mulai bergeser. Sebetulnya sudah agak lama ya, tidak hanya reaktif, hanya respon saja, tetapi yang paling penting juga bagaimana upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Ini dengan before event ya. Before event itu kita lakukan tidak hanya untuk pekerja kemanusiaannya, tetapi institusi-institusi. Saya pikir NU juga banyak, misalnya sekolah kita bekerja sama NU Muhammadiyah di konsorsium pendidikan bencana. Jadi itu menguatkan sekolah-sekolah supaya ada safe school program, sekolah satuan pendidikan aman bencana. Jadi sama-sama di konsorsium ya, NU Muhammadiyah dan juga organisasi-organisasi lain. Ini menguatkan supaya di satuan pendidikan itu sudah bisa mengurangi tidak hanya muridnya, gurunya, sekolahnya, kemudian rumah sakit atau fasilitas kesehatan, klinik. Kemudian juga ada desa tangguh bencana atau masyarakat tangguh bencana. Itu semua merupakan upaya-upaya untuk pengurangan resiko. Sehingga kalau ada kejadian bencana, masyarakat itu bisa tangguh, artinya lebih cepat bounce back-nya, lebih cepat bangkit kembali ya, tidak terpuruk. Kemudian yang kedua, masyarakat juga bisa menangani sendiri, tidak harus menunggu pemerintah yang kadang lama ya. Karena secara geografis jauh gitu kan, jadi masyarakat bisa secara mandiri itu bisa tangguh dan mempunyai daya kelentingan yang tinggi, itu yang diharapkan. Ini tuh. Jadi kita semua sudah bergeser dari shifting dari respon to preparedness. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ama. Nah, ini ada satu yang sudah raise hand, Pendeta Victor Rembet, mau menjawab pertanyaannya. Silakan Pendeta. Boleh. Apresiasi ini ngobrol-ngobrol setan karena Bang Victor kurang keras, suaranya pelan banget. Iya, kurang jelas Bang. Mana Bang Victor? Pendeta Victor, ini suaranya hilang? Sekarang sudah jelas kah? Ya. Ya lumayan. Iya. Tadi masih dalam suasana spiritual. Mendengarkan orang-orang baik berbagi kabar baik itu luar biasa ya. Terima kasih Kiai Robikin yang sudah menolong dalam paparan teologisnya yang sangat menolong dan kemanusiaan, dan
Pak Kiai Marzuki juga ini biasa, apalagi Pak Najib Hussein dan teman saya yang luar biasa tadi, Mbak Ama dan Pak Yusuf dan Mbak Margaret yang Fatayat dari dulu sejak waktu zaman Jogja, generasi itu Fatayat yang paling luar biasa, memang perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki ya. Mohon maaf Sali. Tapi saya hanya mengapresiasi aja, saya angkat tangan karena saya senang sekali ada ngobrolan seperti ini, karena ini harus semakin disebarkan kemana-mana ya Mbak Erika, karena mungkin banyak yang tahu juga kerja-kerja yang sudah dilakukan Mbak Ama sama Gus Ali ini yang sampai ke mancanegara juga. Salah satunya yang diberitakan oleh Mbak Ama tadi waktu kita bicara gempa saja itu di daerah seperti Papua pada tahun 2007 itu menolak. Tapi 2010 ketika banjir bandang Masyur karena upaya kerja bareng, dulu kan itu Papua Barat itu satu-satunya daerah mungkin di dunia ya, Bapak Ibu tahu sejarah, yang punya perda Injil. Jadi itu sudah nggak laku, tapi di Papua itu ada di Papua Barat perda Injil. Jadi nggak boleh semua organisasi Islam masuk waktu itu. Tapi karena kita kerja bareng kita tahu, kita punya trust, saya pikir hanya trust yang membuat kita mampu melakukan hal ini, dan kemudian terjadilah dan terus di Mentawai pun daerah yang dikatakan sangat ya Protestannya sangat kuat karena hanya KPM Katolik pun di sana kurang, itu teman-teman bisa masuk dengan luar biasa. Artinya kemanusiaan itulah yang menjadi spiritnya. Jadi saya pikir ketika bicara dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kita sudah selesai karena ini adalah lembaga-lembaga Islam yang ijtihad dan ikhtiarnya lahir dalam kondisi konteks Indonesia ya, dan namanya Islam Nusantara atau Islam Berkemajuan, kita semua terberkati. Jadi saya merasa sangat terberkati selama ini dengan kerja-kerja bareng ini, karena sekarang kita sedang satu hal yang mungkin saya titip saja, ternyata Islamic financing itu yang paling kuat sekarang ini di dunia. Jadi baik Lazisnu maupun Lazisnu itu adalah kekuatan di belakang semua karya-karya baik teman-teman di kemanusiaan. Karena dengan Lazisnu itu mengalahkan semua upaya-upaya yang selama ini donor driven ya. Nah itu yang mungkin kekuatan yang luar biasa ya kita angkat ini, dan itu menjadi sesuatu yang mungkin orang Kristen harus belajar dalam hal ini di Indonesia, karena apalagi Protestanisme itu sangat berpikir tentang masing-masing Kristen sendiri dulu. Sorry ini otokritik ya. Tapi Basnas juga ternyata luar biasa dalam kondisi ini mampu menghadirkan sesuatu upaya umat yang untuk berbagi secara kemanusiaan, dan kemudian sudah bicara tentang fikih kemanusiaan yang kemudian semuanya itu bisa berbagi. Penerima zakat itu tidak lagi Muslim, tapi sudah semua. Nah, itu luar biasa. Ini Islam Indonesia itu luar biasa buat saya. Dan terima kasih untuk NU dan Muhammadiyah yang sudah menjadi driver, termasuk tulisan-tulisannya Hadir Syah dan kita semua yang ada di sini. Itu saya apresiasi itu. Jadi nggak mungkin kita bicara kemanusiaan, katanya Mbak Ama tadi, nggak mungkin hanya di atas kertas saja ya. Bukan hanya secara operasi, tapi aksi itu sudah dilakukan. Jadi saya cuma mau tambah itu. Jadi saya menjadi Indonesia tidak pernah merasa minoritas karena saya adalah bagian dari NU dan Muhammadiyah. Amin, alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Peter. Ini saya sering mendengar nama beliau, cuman baru kali ini saya bisa bertemu secara online beliau di sini. Saya ganteng seperti yang dikatakan orang-orang ya. Tapi ganteng saya melebihi Gus Ali ya. Sudah beredar malang melintang di kemanusiaan. Baik, saya lanjut. Terima kasih sekali atas apresiasinya dari Pendeta Victor Rembert buat NU, buat Muhammadiyah, buat kami PRK juga. Ini menjadi dorongan, jadi penyemangat buat kita menghadirkan tadi forum, tidak hanya sebagai forum untuk kita berdiskusi, tapi saya berharap setelah diskusi ini kita bisa membawa sesuatu ilmu yang baru, pengalaman yang baru yang di-sharingkan oleh
teman-teman narasumber kita di sini, dan kita bisa menuangkan dalam aksi nyata kita. Nah, ini ada pertanyaan, walaupun di sini saya menghadirkan dari Fatayat NU, organisasi di bawah NU yang memang memfokuskan untuk pemberdayaan perempuan dan disaster management dari Muhammadiyah dan NU. Ini ada pertanyaan tentang hukum. Jadi ini ada dari MK Kim. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah banyak sekali orang atau ormas yang terlibat dalam aksi kemanusiaan di bidang sosial seperti di bencana dan lain-lain. Apakah sudah membantu di lingkungan hukum dan juga terlibat seperti bantuan hukum dalam kasus perkara bagi orang yang kurang mampu? Nah, mungkin saya akan, karena di sini sudah ada Ibu Margaret, mungkin ini saya bisa menanyakan kepada Ibu Margaret dan juga nanti kepada Gus Nadir Syah. Saya persilahkan dulu mungkin kepada Ibu Margaret. Ini banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi perempuan, kasus-kasus hukum yang dihadapi perempuan. Nah, kalau dari Fatayat sendiri, apakah juga melakukan misalnya tadi pendampingan secara hukum ketika ada anggota masyarakat yang mengalami kasus seperti misalnya kasus kekerasan seksual? Terima kasih Mbak Erika. Langsung saja. Memang Fatayat ini selain konsentrasi pada isu kaitannya dengan keagamaan, kemudian kesehatan reproduksi, kita juga memang banyak bergerak juga di dalam gerak kemanusiaan gitu ya. Kita meskipun tidak fokus pada bencana, mohon izin Mas Ali Yusuf dan Mbak Ama, kita juga sering terjun ketika memang ada berbagai bentuk musibah. Misalnya tidak hanya dengan hadir bantuan gitu ya, misalkan memberikan uang atau berbagai barang kebutuhan korban bencana atau yang dibutuhkan oleh anak dan perempuan, tapi kita juga hadir secara fisik, memberikan trauma healing pada anak-anak misalnya dan sebagainya. Nah, selain kaitannya dengan gerak kemanusiaan di bencana-bencana itu, Fatayat juga melakukan pendampingan seperti yang tadi ditanyakan, saya lupa dari siapa tadi. Jadi kita kebetulan punya lembaga yang memang khusus untuk konsultasi dan juga pendampingan terkait dengan pada perempuan atau anak yang menjadi korban. Namanya ada LKP3A, dan ini tidak hanya ada di dalam kelembagaan di tingkat pusat saja, tetapi juga di wilayah maupun di cabang itu bisa mendirikan LKP3A ini. Dan lembaga LKP3 ini juga melakukan pendampingan pada perempuan atau anak yang mengalami kekerasan. Yang terbaru kemarin kita baru melakukan pendampingan pada 2 orang anak yang mengalami kekerasan seksual dari tetangganya di daerah Brebes ini. Ini menjadi salah satu yang dilakukan oleh Fatayat. Kemudian juga ada kasus perempuan yang mengalami kekerasan juga kita melakukan pendampingan. Tetapi memang pendampingan kita ini belum yang kemudian dalam artian Fatayat secara langsung handle kaitannya dengan sisi hukumnya gitu ya. Tetapi Fatayat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait gitu, untuk melakukan pendampingan kaitannya dengan korban kekerasan. Dan kita lebih pada penguatan secara psikologisnya, Mbak. Yang dilakukan oleh Fatayat ini ada lebih pada penguatan psikologisnya, rehabilitasi, trauma healing, misalnya seperti itu. Dan nanti ketika memang bukan kaitannya dengan pendampingan hukum, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Itu sih selama ini yang dilakukan oleh Fatayat NU gitu. Mungkin juga dalam kesempatan ini sebelum dilempar ke Mbak Erika ke yang lain, kita juga perlu menyampaikan bahwa Fatayat terbatas dalam melakukan ruang gerak kemanusiaannya ini. Fatayat sebagai bagian dari NU juga tidak pernah melakukan pembatasan atau memilih. Korbannya yang dibantu oleh Fatayat ini hanya yang perempuan aja misalnya, atau yang beragama Islam aja misalnya. Kita nggak pernah ketika mau membantu korban itu nanya dulu agamanya apa, kira-kira begitu. Tetapi yang memang ketika kita terjun membantu ya
itu sesuai dengan kebutuhan, bukan kemudian kita nggak akan bantu nih kalau bukan anggota atau kader Fatayat, tidak seperti itu. Jadi kita sudah bahasa kasarnya Mbak melakukan penguatan nih kepada seluruh kader Fatayat bahwa kader-kader Fatayat itu harus memegang teguh yang namanya nilai-nilai aswaja yang di dalamnya adalah tidak memandang keberagaman itu ya, tetapi menganggap keberagaman ini sebagai bagian di mana kita harus membangun toleransi, saling menghargai, saling membantu dan lain sebagainya gitu. Jadi di tingkat ini kita selesaikan nih, gitu ya. Ini menjadi dasar seluruh program kegiatan Fatayat, tidak hanya program dari sisi kemanusiaan saja, tapi semuanya. Dan ini kita lakukan penguatan kepada seluruh kader Fatayat, baik di dalam kegiatan-kegiatan organisasi maupun di dalam kegiatan-kegiatan melalui forum Daiyah Fatayat misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi fondasi awal, sehingga kemudian Fatayat di seluruh tingkatan itu sudah selesai lah. Tidak memilih dan hanya golongan kita aja, bahasa kasarnya begitu. Dari sisi itu selesai, sehingga semua kegiatan Fatayat itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keberagaman dengan menguatkan saling menghargai dan toleransi di antara keberagaman itu. Mungkin itu. Dan lagi juga saya ingin menambahkan sedikit lagi bahwa Fatayat itu juga melakukan pendampingan kepada kelompok yang dia itu misalnya anak suku Kokoda di Papua Barat. Ini PW Fatayat NU Papua Barat melakukan pendampingan Mbak di bidang pendidikan kepada anak suku Kokoda yang merupakan suku dari Papua gitu ya, untuk melakukan pendampingan. Atau Fatayat kita di Jambi misalnya melakukan pendampingan kepada suku anak dalam, pendampingan dalam hal keagamaan maupun kesehatan reproduksi. Dan sebagian dari beberapa Fatayat kita juga melakukan kolaborasi kegiatan yang itu ada lintas iman bersama dengan beragam agama lain gitu ya. Dan untuk isu-isu yang itu juga termasuk kelompok prioritas. Saya kira mungkin itu Mbak Erika. Terima kasih. Terima kasih Ibu Marga. Saya sekarang ke Gus Nadirsyah, masih dengan pertanyaan yang sama tentang pendampingan hukum bagi yang membutuhkan. Mungkin ini yang membutuhkan tidak hanya dari umat Muslim, tapi mungkin juga dari kelompok suku atau agama yang lain. Gus Nadirsyah ini masih mute. Nadir. 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 Oke, mungkin ada sedikit kendala. Oke. Mungkin saya coba panggil sekali lagi Guru Nabila. Oke, mungkin saya ke pertanyaan yang berikutnya saja. Ini dari Khairullah. Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menanamkan nilai-nilai humanis di tengah masyarakat yang begitu beragam, dan apa saja yang harus dilakukan untuk kedepannya, mengingat kita memiliki keragaman agama, suku, budaya. Mungkin ini saya akan lempar ke Pak Marzuki. Pak Marzuki Wahid. Gimana, Mbak? Ulangi tadi. Oke, ini dari Khairullah. Indonesia dibangun atas dasar kebersamaan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai humanis di tengah masyarakat yang begitu beragam. Ada keragaman suku, keragaman agama, kepercayaan, budaya, dan tradisi di masyarakat. Ya, bagaimana caranya menanamkan itu?
saya kira sebenarnya di Founding Fathers dan the Founding Mothers negeri ini sudah menemukan platform yang tepat dan cara yang tepat, yaitu Pancasila itu. Pancasila itu menurut saya adalah titik temu dari seluruh keragaman. Baik keragaman agama, suku, budaya, dan semuanya itu ada di Pancasila. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, sampai ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurut saya kalimatun sawa, ya, titik temu common platform dari seluruh keragaman itu. Caranya juga sudah ditemukan oleh pendiri bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap harus memiliki pandangan, perasaan, dan juga apresiasi atas kebinekaan, tapi kita harus menyadari bahwa ini adalah berada dalam kesatuan dan persatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh keragaman itu. Jadi kita tetap bersatu dalam keragaman. Kita toleran dalam keragaman. Lah kira-kira ini sebetulnya sudah dirumuskan sedemikian rupa oleh pendiri bangsa ini. Lah saya kira di semua agama saya meyakini dan saya tahu memiliki titik temu yang sama juga dalam soal ini. Dan saya kira semua agama juga bisa menerima Pancasila sebagai satu nilai yang ekuivalen, ya, dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Nah, karena itulah ini yang paling penting menurut saya, selalu terus-menerus dipupuk rasa kebangsaan, nasionalisme. Dan ini yang terus terang saja kadang hilang dan terkikis karena semangat keagamaan yang berlebihan, ya, hulu, terus kemudian tidak pada tempatnya, lalu seolah-olah menegasikan kebangsaan. Padahal seharusnya apapun agamanya, ya, selalu harus hidup di dalam lanskap kebangsaan Indonesia ini. Tidak boleh keluar dari itu. Jadi bagaimana kita mengamalkan Islam, mengamalkan Kristen, mengamalkan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dalam konteks keindonesiaan. Bukan dalam konteks di mana agama itu pernah lahir. Ini salah alamat gitu. Dan ini yang kami sebut dalam NU namanya Islam Nusantara. Mungkin di Muhammadiyah disebut Islam berkemajuan. Dan itu soal nama, ya. Tapi bagaimana agama hadir di tengah keragaman dan keindonesiaan. Dan saya kira ajaran-ajaran para pendahulu kita, ya, pendiri bangsa ini, dan semua agama ini sudah cukup bagus menurut saya. Tinggal bagaimana diterapkan, yang ini seringkali terus terang aja ada hambatan kelompok-kelompok yang merasa bahwa agama di atas itu semua. Gitu. Ini saya kira kasus, saya kira banyak, ya, kalau kita sebut akhir-akhir ini juga, ini yang menurut saya memang satu tantangan bagi agama yang secara internal perlu ada pencerahan dan kontekstualisasi ajaran. Kalau negara ini melontarkan soal konsep moderasi beragama, maka menurut saya moderasi beragama yang dimaksud di sini adalah kontekstualisasi ajaran atau kontekstualisasi agama sesuai dengan lanskap keindonesiaan dan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu, Mbak Erika, menurut saya, ya. Baik, terima kasih Bapak Marzuki. Ini kita sudah di penghujung waktu, walaupun kita hanya punya waktu 2 jam untuk ngobrol, tapi saya rasa sebenarnya dari diskusi ini kita punya sebenarnya kesamaan dari NU, juga dari Muhammadiyah, juga dari agama ataupun dengan kelompok masyarakat yang lain, bahwa sebenarnya ketika kita melakukan kerja-kerja kemanusiaan, gerakan sosial, itu kita tidak hanya melakukan atas identitas kita sendiri, atas identitas kelompok kita sendiri, tapi kita juga harus perlu
membangun jaringan, berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang berbeda, sehingga akhirnya nilai-nilai agama, nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam, yang bineka, itu bisa diterapkan dan kita bisa juga menjadi contoh buat di teman-teman yang lain, kelompok yang lain, dan juga mungkin bahkan sampai di dunia internasional bahwa kita terbuka dalam melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan. Nah, mungkin di waktu yang terakhir ini sudah ada Gus Nadir Syah bergabung kembali. Saya minta Gus Nadir Syah tadi terkait dengan pendampingan hukum Gus Nadir Syah. Boleh tolong dibantu. Iya, Mbak Erika. Jadi pendampingan hukum itu sangat penting, dan ini sebetulnya wilayahnya Kiai Robikin untuk ngomong ini, karena beliau di PBNU penguasa soal pendampingan hukum ini. Tapi ada dua hal yang saya kira secara konkret harus kita pikirkan, yaitu dalam berbagai bencana itu ada aspek-aspek hukum yang seringkali kita lewatkan. Misalnya katakanlah ada gempa atau ada tsunami, sehingga batas-batas kepemilikan tanah itu menjadi bergeser. Di mana misalnya akibat gempa bukan saja tanah bergeser, patok-patok mana tanah yang dimiliki itu sudah bergeser, juga kepemilikan sertifikat juga sudah tidak ada akibat bencana alam itu, sehingga tidak bisa membuktikan di mana batas rumahnya yang dulu yang sudah kena gempa. Nah, ini kan perlu ada pendampingan. Begitu juga di saat di tempat pengungsian, hal konkret kedua yang sering terjadi adalah soal perlindungan terhadap perempuan, karena akan ada banyak pelecehan seksual, baik disadari atau tidak disadari, itu sering terjadi. Dan ini juga perlu ada pendampingan di saat terjadinya bencana. Jadi kita membantu mereka saat bencana itu satu hal, tapi kemudian ada hal-hal lain yang memang harus dipikirkan oleh kita bersama. Saya kira dari saya itu, Mbak Erika. Baik, terima kasih sekali Gus Nadir Syah. Dan mengucapkan sekali lagi selamat kepada NU yang sedang merayakan harlahnya, dan nanti saya berharap, kami dari Rumah Kebangsaan berharap semoga NU ke depan tetap bisa menjaga nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai kebangsaan kita dalam melakukan kerja-kerjanya, tidak hanya di soal sosial, tapi juga mungkin di ranah-ranah yang lain, ada isu soal lingkungan, kesehatan. Saya berterima kasih kepada Bapak Marzuki Wahid, kepada Bapak Ali Yusuf, kepada Ibu Margaret, kepada Ibu Rahmawati, dan mungkin Pak Robik yang sudah aktif, dan kepada Gus Nadir juga yang pada sore hari ini sudah berkenan untuk hadir sharing pengalamannya dengan kami semua di sini. Kami di Rumah Kebangsaan kami sangat terbuka dengan forum-forum diskusi. Kalau misalnya ada Bapak atau Ibu atau rekan-rekan yang tertarik untuk mengikuti diskusi-diskusi kami, bisa melihat di Instagram kami @rumahkebangsaan. Kami akan tetap berusaha untuk menghadirkan diskusi-diskusi yang bermutu. Kita akan bicara soal kebangsaan, kita bicara soal Indonesia. Dari saya, terima kasih atas nama Rumah Kebangsaan, Pak Pesdam NU dan juga NU Online, mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Sore. Assalamualaikum.